Salam olahraga sobat kiper semua. Ya, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Ya, hari ini kita ganti suasana videonya dikit ya. Saya merekamnya di tempat kerja saya hari ini ya. Jadi di Ask Me Wednesday kemarin ya, sobat kiper telah menanyakan saya beberapa hal yang menurut saya memang menarik sekali ya. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang 3 pertanyaan yang menurut saya sangat menarik tersebut ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan 3 pertanyaan tersebut ya, saya akan menginformasikan dulu. Jadi di Selasa depan video review TKB Ristar yang Medusa ya, yang warna hijau fingertip cut itu akan naik di channel YouTube saya. Dan di video hari Sabtunya, artinya Sabtu depan ya, bukan Sabtu ini, saya akan memberikan video rekomendasi mid grade sesuai dengan janji saya dari jauh-jauh hari ya. Jadi rekomendasi glove mid grade di bawah harga 400.000 yang akan saya rekomendasikan kepada sobat kiper semua ya. Jadi pertanyaan sobat kiper yang bagusan mana bang, Medius atau Ristar atau Fly One ya, itu nanti akan saya jawab di video tersebut ya. Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan tersebut di sekarang ya, karena saya juga rencananya akan latihan menggunakan Ristar di akhir pekan ini ya. Jadi ditunggu saja ya sobat kiper semua. Nah, 3 pertanyaan yang menurut saya bagus tersebut. Yang pertama itu tentu saja adalah Bang, katanya Specs dan Ortus 8 akan mengeluarkan glove terbarunya. Kapan Bang bisa mendapat kapan mereka akan merilis glove tersebut? Nah, jadi cara melihatnya itu kira-kira seperti ini ya. Kalau kita bandingkan Specs dengan Ortus 8 ya, dan juga Kalsi sebenarnya di dalamnya sini ya, itu mereka berbeda sangat jauh sistemnya, cara kerjanya, dan struktur perusahaannya dibandingkan dengan brand-brand seperti TKB, FAT, PGS Pro, Beatles Fly One ya, Beatles Sport, X, dan brand-brand yang spesialis glove lainnya. Kenapa mereka bisa berbeda? Simple. Semua brand glove yang tadi saya sebutkan itu hanya berfokus kepada glove, atau mereka berasal dari toko kiper, toko sports, reseller ya, seperti demikian, yang akhirnya beralih menjadi produsen glove. Mereka berbeda dengan Specs, Kalsi, dan juga Ortus 8 yang merupakan produsen aparel, produsen sepatu, dan produsen perlengkapan olahraga lainnya baru, dan sekaligus juga membuat glove ya. Jadi ada perbedaan mencolok di sini ya sobat kiper ya. Contoh, kalau saya mau beli PGS Pro, glove PGS Pro Eagle H2 ya, saya hanya tahu brandnya itu hanya glove-nya. Di brand PGS Pro itu hanya ada glove ya. Saya tidak bisa menemukan baju PGS Pro, saya tidak bisa membeli sepatu bola PGS Pro ya, dan semua perlengkapan lainnya ya. Yang baru-baru ini menghasil dari brand glove dan akhirnya diversifikasi ya, itu cuma FAT ya. FAT sekarang ada FAT Store, dan mereka ada memproduksi baju custom, mereka juga ada memproduksi bola, dan mereka juga ada memproduksi perlengkapan lainnya seperti tas ya, tapi belum sepatu. Nah, jadi untuk brand-brand seperti tadi ya, di Specs, Ortus 8, dan Kalsi, lini produk mereka itu jauh lebih bervariasi. Jadinya perhatian mereka untuk glove itu pasti tidak akan seintens brand-brand yang tadi saya sebutkan. Dan kalau kita mau berkata jujur, dan saya melihat minimal salah satu dari 3 brand yang saya sebutkan di atas itu sudah ada gerakan ke arah sana ya. Tapi saya ini jelas hanya spekulasi dari saya ya. Jangan langsung dianggap sebagai kebenaran, atau jangan dipikir saya dapat bocoran dari orang dalam. Enggak ya, ini cuma spekulasi saya. Saya melihat dia juga brand tersebut pelan-pelan mengurangi produk glove-nya. Kenapa? Karena glove ini, satu, pemainnya di brand lokal itu sudah semakin banyak sekarang ya. Bahkan sekarang ini aja sudah ada Beatles Sport, sudah ada X, dan saya juga ada mendapatkan informasi lain ya dari yang menanyakan kepada saya yang berminat untuk membuat brand-brandnya sendiri. Jadi persaingan di brand lokal untuk glove itu banyak dan ketat ya. Jadinya buat mereka brand 3 tadi ya, Specs, Ortus 8, dan Kalsi ya, mereka pasti berpikir, apakah masih worth it untuk saya bermain di sini? Apakah masih worth it saya mengembangkan lini produk saya di sini? Ya, apakah profit marginnya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya? Ya, karena kalau jawabannya dan hasil dari bisnis analisis mereka adalah tidak, ya ngapain mereka harus membuat glove lagi? Demikian ya, karena marketnya itu sudah cukup padat untuk
kondisi market glove Indonesia. Bukan nggak ada peluang ya, ada peluang. Namun peluang tersebut saya akan lebih mudah untuk brand kecil mendapatkannya dibandingkan dengan Specs atau Ortus 8 atau Kalsi. Kenapa? Simple. Kalau saya brand kecil, saya bisa menjual 1000 glove. Saya sudah senang karena profit marginnya itu kemungkinan besar hanya dinikmatin oleh saya. Saya bisa jadi hanya memiliki karyawan yang terbatas, mungkin 2 atau 3 orang, atau mungkin saya minta saudara saya untuk bantu saya. Tapi coba kamu bayangkan, kalau misalnya karyawan yang kamu mesti hire, kamu sudah punya pabrik, itu jumlahnya karyawan udah sampai ratusan hingga ribuan. Nah, profit margin dari menjual 100 glove itu jelas tidak akan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut ya. Jadi semoga sobat keeper paham ini jadi aspek ekonominya ya. Meski saya guru tapi saya juga senang dengan bicara aspek ekonomi seperti ini ya. Lalu pertanyaan kedua yang saya tanyakan yang juga menjadi poster ya di acara hari ini itu adalah mengenai glove SMU. SMU itu ada yang bilang specially made unit, ada yang bilang specifically modified unit, tapi intinya itu selalu sama ya. Unit glove yang didesain khusus berasal dari permintaan endorser ya. Dalam kasus ini yang menanyakan itu adalah dia menanyakan khusus SMU unit dari Ederson Moraes ya. Jadi kalau sobat kiper perhatikan, Ederson Moraes itu kipernya Manchester City ya, dia itu terkenal memiliki sepatu yang berbeda dengan glove-nya dan glove dari brand yang berbeda ya. Dia sebelumnya pernah dikontrak Uhlsport, lalu pindah ke Adidas, Nike, dan lalu sekarang ini Puma ya. Jadi katanya dia sudah dikontrak oleh Puma, dan kita bisa lihat dari gambar di samping sini ya, yang dia miliki itu cukup berbeda dengan yang dimiliki oleh Jan Oblak ya, gambar sekarang yang ini ya. Di Jan Oblak sarung tangannya itu bentuknya busanya itu lateksnya itu pentol-pentol ya, sedangkan di yang milik Ederson Moraes itu tidak berpentol-pentol. Nah, kenapa bisa demikian? Itu karena kalau kamu sudah jadi pemain endorser, dan apalagi sudah jadi pemain pro seperti demikian, kamu memiliki hak atau pasti ditanyain, kamu mau pakai glove seperti apa? Nah, jadi kalau kita kendalikan di Indonesia seperti ini ya, banyak sekali pemain pro yang menggunakan sarung tangan yang seakan-akan kita bisa beli. Ya, contoh kalau misalnya sobat kiper memperhatikan saya lupa tuh kiper yang menggunakan PGS Pro Eagle di Piala Kemenpora kemarin, tapi sarung tangan PGS Pro Eagle H2 Edition yang mereka pakai itu lateksnya sudah berbeda. Dia menggunakan kontak lateks berbeda dengan lateks yang dijual di pasaran, yang grade-nya itu New Basic German Latex ya, kurang lebih seperti demikian. Kenapa demikian? Karena kalau pro kamu kasih dengan barang mid grade, ya dia bakal berkata, ya kenapa kamu nggak kasih saya yang top grade saja gitu? Kenapa kamu nggak kasih yang paling bagus aja buat saya gitu? Nah, tapi kalau semua yang pro itu menggunakan barang top grade, siapa yang akan memasarkan barang-barang mid grade-nya? Ya, dalam kasus ini PGS Pro Eagle H2 Edition ya, bukan yang all in, yang top grade ya. Nah, jadi untuk mengakali tersebut supaya kamu tetap masih pengen, ini dipakai yang seperti di pro nih. Nah, mereka akan mengeluarkan SMU atau Specially Modified Unit kepada pemain endorsan tadi ya. Jadi badannya itu bisa terlihat sama dengan yang dijual di retail 365.000, tapi lateks dan fitur-fiturnya itu sudah berbeda ya. Jadi balik ke pertanyaan yang tadi, Ederson Moraes itu juga sama ya. Kalau misalnya kamu lihat dari yang tadi Jan Oblak yang pentol-pentol, itu pasti kategori lateksnya bukan lateks kontak lateks ya, tapi grade latex lain yang memiliki sablonan seperti demikian ya. Sablonannya itu biasanya adhesif silikon atau adhesif rubber, bisa tergantung dari produsennya seperti apa. Dan Puma kalau udah perusahaan segrade Puma, mereka pasti ada memiliki riset sendiri, mereka pasti ada supplier khusus sendiri, dan mereka pasti mendapatkannya secara khusus, bukan barang yang bisa kita beli dengan gampang di open market ya, dalam artian dipasarkan secara bebas. Biasanya enggak, itu pasti ada perjanjian supply eksklusif ya kepada Pumanya ya. Dan di kasus Ederson Moraes, ngelihat dari bentuknya yang warna putih seperti demikian, kemungkinan besar yang dia minta itu bentuknya kontak lateks. Karena kontak lateks ini sangat sensitif ya, makanya sobat kiper bakal sangat jarang menemui kontak lateks dengan warna-warni ya. Biasanya kontak lateks itu dia hanya akan memiliki warna hitam atau putih saja ya, karena setahu saya komposisi kimianya itu tidak mengizinkan untuk diberikan pigmen pewarna yang aneh-aneh ya. Jadi Ederson Moraes lebih prefer dengan kontak lateks, sementara yang satunya lagi SMU juga dari Jan Oblak yang pentol-pentol, dia tidak keberatan dengan apa yang diberikan oleh si Puma sejak awal ya. Di situ perbedaannya cuma ada di strap, jika sobat kiper perhatikan ya. Ada yang senang dengan strapless, ada yang tidak senang dengan strapless. Jadi Puma Future Z-nya disesuaikan dengan permintaan endorsen tadi ya. Semoga informasinya membantu.
Nah, lalu pertanyaan ketiga yang saya mau bahas itu ada yang menanyakan apa plus dan minus dari latex hitam. Saya asumsikan latex hitam itu dibandingkan dengan latex putih ya. Jadi ini dua ada sarung tangan ya. Jadi di situ saya cantuman kalau kamu punya latex putih, latex hitam itu yang pasti terasa itu adalah tidak kelihatan jorok ya. Kalau misalnya kamu lihat di sini, saya sudah pakai, saya sudah cuci sebaik mungkin saya meskipun saya tidak menggunakan glove cleaner ya. Itu tetap saja tidak mungkin bisa seputih seperti semula ya. Sedangkan kalau misalnya yang warna hitam saya pakai main pun sebenarnya tidak ada masalah, dia pasti hitamnya begini-begini saja ya. Namun penampilannya seperti ini ya, itu memberikan masalah baru, yaitu kalau misalnya ada bekas abrasi yang tipis, nah itu bisa jadi tidak kelihatan dengan jelas ya. Meskipun itu juga menurut saya plus. Kenapa? Karena kalau saya ambil foto ya, berhubung saya juga banyak nge-YouTube dan ada di Instagram ya, kelihatannya tidak ada abrasi seperti demikian ya. Saya kasih contoh di sini ya. Sebenarnya kemarin dari playtest ada yang kebaret, tapi saya yakin sobat kiper pasti tidak bisa melihat di mana bekas baretannya tersebut ya, karena dia warna hitam dan dari foto atau gambar itu biasanya susah sekali untuk melihatnya ya. Namun bukan berarti baretannya itu tidak ada ya. Sedangkan kalau misalnya saya menggunakan glove yang di sini yang warna putih ya, ini pasti bekas abrasi itu terlihat ya, meskipun dari kamera dan tidak langsung di zoom in seperti demikian ya. Lalu kalau dari segi performance, menurut saya sih tidak ada perbedaan antara yang glove hitam maupun glove putih. Minimal itu dari pengamatan saya ya. Namun dari ketika saya lupa di diskusi, saya rasa di IG itu, kiper lokal ada menyatakan bahwa menurut saya ada bedanya bang. Nah, yang hitam menurut saya rasanya lebih firm, lebih terjamin seperti demikian. Nah, ketika saya telusuri lebih lanjut, saya mendapatkan informasi bahwa memang benar pigmen atau pewarna di latex itu ada yang mempengaruhi performance latex, sehingga tidak semua latex bisa diberi warna yang berbeda-beda ya. Itu sebabnya kalau sobat kiper perhatikan sarung tangan yang dipakai kiper pro kebanyakan warnanya putih ya. Kenapa? Karena kalau kontak latex emang performance-nya paling bagus katanya warna putih ya. Jadi di grade super tinggi latex, kontak latex itu pasti warnanya putih seperti demikian ya. Nah, apakah perbedaannya cukup besar? Dan kalau saya beli sarung tangan mid grade atau saya beli sarung tangan top grade, apakah ada perbedaannya? Itu rencananya akan saya eksplor di masa depan ya. Jadi saya tentu akan mendesain sebuah eksperimen sehingga saya bisa dengan objektif dan terukur menyelidiki efek apakah ada perbedaan antara latex warna hitam maupun latex warna putih ya, seperti demikian ya. Namun karena keterbatasan budget, keterbatasan waktu, dan juga keterbatasan kemampuan untuk bisa itu, karena menurut saya itu butuh effort cukup banyak ya untuk membuat video tersebut, saya tidak mau menjanjikan tanggal atau perkiraan kapan saya bisa membuat video tersebut ya. Namun itu sudah saya wacanakan dan saya rencanakan akan saya publish semoga dalam 3 atau 4 bulan ke depan ya, tapi bisa saja lebih lama ya, tergantung situasi dan kondisi. Ya, saya rasa itu saja untuk video Asmi Wednesday hari ini ya. Silakan menanyakan saya apapun, bisa di komen di YouTube di bawah ini atau di Instagram ya, silakan nge-DM saya biasanya selalu open dan ketika ada kesempatan saya pasti membalas chat dari sobat kiper ya. Atau tulis di komen di Instagram atau ikuti Asmi Wednesday minggu depan, it's also fine ya. Itu saja dari saya hari ini sobat kiper, sampai jumpa, salam olahraga.